Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar para kewes yang kebelet jadi seleb instakilo? Semoga kalian bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Seperti pada kali ini, Sakahyang membahas sequel lanjutan dari sosok Kopet pemburu seleb instakilo, di mana film ini berjudul Influencer 2 tahun 2025. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Seperti yang kita tahu di sequel sebelumnya, si Kopet cantik bertompel tai kebo harus mengalami kekalahan telak setelah ia gagal untuk menghabisi targetnya yang bernama Madison. Lantas, Madison yang ingin si Kopet ini merasakan penderitaan korban-korbannya, memutuskan untuk meninggalkan si Kopet Sandra di pulau terpencil ini. Hingga akhirnya, Sandra Kopet harus terjebak sendirian di kepulauan terpencil di negara Thailand. Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika, ayo. Lah, singkat cerita, entah bagaimana caranya si Kopet ini berhasil selamat dari kepulauan terpencil di negara Thailand. Hingga kini, ia bisa menikmati hidup nyaman di negara Prancis. Gak tahu malas atau gimana, si sutradara sekonyong-konyong membuat Sandra sudah hidup nyaman dengan segala kemewahannya di negara ini. She's back. Hey ya. Hey Catherine. Setelah puas berkeliling kota, Sandra yang kini menggunakan nama Catherine untuk menyembunyikan identitasnya, terlihat hidup bersama pasangan adu celengannya yang bernama Diana. Sesaat kemudian, Catherine meminta Diana untuk segera mengemasi pakaian. Terlebih kali ini, ia akan mengajak Diana liburan untuk merayakan hari anniversary. Di tengah perjalanan, Diana yang sangat menyukai sejarah mengajak Catherine untuk melipir dulu ke kastil tua. Meskipun malas, Catherine berusaha untuk menuruti keinginan bebeknya ini. Sesampainya di kastil, Diana yang berusaha mencari spot foto mengajak Catherine pergi ke rooftop. Step back from there, it's dangerous. Hingga sesaat kemudian, Diana meminta Catherine untuk berpose. Sesampainya di hotel, Catherine terlihat kecewa dengan ukuran kamar ini yang tidak sesuai dengan iklan. Terlebih hotel ini lebih mirip dengan Hotel Oye. Tapi meskipun begitu, Diana mengungkapkan jika dirinya merasa bahagia bisa liburan bersama Catherine. Singkat waktu, saat Catherine berjemur menunggu Diana yang sedang kukucuprakan, tiba-tiba ia disapa oleh seorang selebgram hembody bernama Charlotte. Sama halnya dengan Catherine, ia pun kecewa dengan ukuran kolam ini yang tidak sesuai dengan foto-foto di iklan. Setelah mengungkapkan unek-uneknya, Charlotte langsung kukucuprakan di dalam kolam. Namun seketika Catherine tak bisa menahan panas dada saat melihat keakraban Diana dengan selebgram hembody ini. Sepulangnya ke kamar, Diana mengungkapkan jika Charlotte mengajak dirinya untuk makan malam. Mendengar hal itu, Catherine yang cemburu memutuskan untuk ikut. Hingga saat makan malam, Charlotte si selebgram sepuh menceritakan pengalamannya yang sering berlibur ke setiap negara. Dengan nada sedikit sombong, Charlotte berkata jika liburan ke luar negeri sudah ia anggap sebagai rutinitas berak di WC, yang kalau tidak dilakukan dirinya pasti akan berak di Nacangcut. Di tengah perbincangan, Charlotte yang melihat mereka berpegangan tangan langsung tertawa saat menyadari jika mereka berdua merupakan pasangan adu celengan. Terlebih dirinya sempat mengira jika Catherine dan Diana hanyalah dua besti gabut yang sedang berlibur. Mendengar hal itu sontak membuat Catherine semakin kesal. Hingga sekembalinya ke kamar, Catherine yang merasakan dendam kesuma terlihat nge-stalking Charlotte terlebih dulu, di mana ia berencana melakukan sesuatu esok hari.
Di keesokan harinya, Catherine yang bangun lebih awal bergegas pergi menjalankan rencananya. All done up. Baru saja datang, Charlotte langsung memuji tompel Catherine yang seperti ditonjok pesilat. Meski sudah tidak tahan, Catherine berusaha untuk bersabar. Lantas, Catherine yang mengetahui Charlotte doyan popotoan di tempat unik, langsung mengajaknya pergi ke reruntuhan kastil bekas syuting Attack on Titan. Mendengar hal itu, tanpa rasa curiga Charlotte langsung hayu. By myself. So, Shiraz, do you know much about wine? No, not really. Beneath a typical wine. Perfect. A little to the left. Singkat waktu, di tengah asiknya pepotoan, Catherine melakukan gimmick untuk mendapatkan password HP Charlotte. Lantas setelah mendapatkan passwordnya, Catherine langsung mengajak Charlotte pergi ke rooftop. Here, stand over there. Diane and I were here yesterday. My God, akhirnya selebgram sombong ini harus dijorokin ke dasar kastil sampai ringsek. Saat Charlotte sekarat dengan tubuhnya yang ringsek, Catherine yang merasa puas langsung mengabadikan momen tersebut dengan sekali jepretan estetik. Sekembalinya ke hotel, Catherine langsung menggeledah kamar Charlotte untuk mencari barang-barang berharga yang bisa ia looting. Saat bertemu dengan Diana, ia langsung menanyakan keberadaan Charlotte. Terlebih hari ini mereka sudah janjian untuk mendatangi kebun anggur. Lantas Catherine berkata jika Charlotte sudah pergi ke Spanyol tadi pagi karena ada endorsan dari Hembody Cap Hawuk. Meskipun heran, namun Diana tidak terlalu memikirkannya. Di siang harinya, Catherine terlihat mengirimkan pesan pada Diana menggunakan HP Charlotte untuk menutupi aksi kopetnya. That is correct. Very good. Sepulangnya dari kebun, keheranan Diana semakin menjadi saat Catherine memindahkan kamar mereka ke kamar kelas premium. Tapi di saat itu pula, Catherine meminta Diana untuk menikmati saja waktu liburannya ini. Hingga di malam harinya, kecurigaan Diana semakin menjadi saat melihat Catherine yang selalu sibuk dengan HP dan laptopnya. Dan bisa kita lihat, seperti aksi kopet yang sering ia lakukan, Catherine selalu membuat postingan di Instakilo milik Charlotte agar orang-orang terdekatnya tidak curiga. Singkat cerita, sepulangnya liburan, Catherine memutuskan untuk membuang HP Ipong milik Charlotte, terlebih berbagai alibi sudah ia lakukan. Diane? Namun sepulangnya ke rumah, seketika Catherine panik saat menyadari penyamarannya telah terbongkar. Kemudian, Diana yang telah menemukan bukti-bukti kekopetan Catherine merasa tidak percaya saat mengetahui jika Catherine adalah psikopat kelas legend yang memanfaatkan medsos untuk mencari korbannya. Mendengar hal itu, Catherine yang panik berusaha meyakinkan Diana jika dirinya hanya ingin hidup bersama dengan Diana tanpa ada orang lain yang mengganggu. Akan tetapi, Diana yang kecewa memutuskan untuk menelepon polisi. My God, karena tidak ingin mendapat hukum mati, Catherine pun terpaksa harus menghabisi Diana. Di saat itu pula, kita bisa melihat di dalam laptop sosok Madison yang dulu menjadi korban selamat dari kekopetan Catherine alias Sandra. Kemudian scene beralih pada Madison, di mana kali ini ia diundang ke acara podcast Kisah Nyataan untuk menceritakan pengalamannya. Kemudian Madison mengungkapkan pengalamannya yang ditinggalkan untuk mati di pulau terpencil selama 38 hari. Akan tetapi, ia yang memiliki pengalaman di Pramuka Gugus 2 mampu bertahan dan membalikan keadaan ketika psikopat Tompel kembali untuk mengecek jasadnya, di mana selama ini psikopat Tompel menjadikan pulau tersebut untuk menghabisi setiap korbannya. Mendengar hal itu, dua streamer ini merasa ragu karena menurut kepolisian, sosok psikopat Tompel yang diceritakan Madison tidak ditemukan di pulau tersebut. Ya jelas saja Madison tidak tahu menau tentang bagaimana bisa psikopat ini lolos dari pulau tersebut. Karena apa? Karena hanya sutradara yang tahu.
Sepulangnya ke rumah, Madison yang sedang ngebugel langsung melongo saat menemukan berita tentang kematian seleb Instakilo bernama Charlotte yang tewas saat berlibur di Prancis. Ia pun merasa jika psikopat tompel ini masih berkeliaran untuk mencari korban lainnya. Kemudian, Madison yang merasa menyesal tak menghabisinya di pulau terpencil, membulatkan tekad untuk menghentikan psikopat ini sekali lagi. Singkat cerita, sesampainya di negara Zainuddin Zidane, dengan berbekal postingan Charlotte di Instakilo, Madison bergegas memulai penyelidikannya. Saint Laurent, it is absolutely who my buyer. Hingga akhirnya, setelah melihat video vlog Charlotte di hotel, Madison pun berhasil menemukan jejak Catherine yang pernah check-in di hotel. Sesampainya di hotel, Madison berusaha mencari petunjuk tambahan dari postingan IG di sekitaran hotel. Hingga akhirnya, ia pun menemukan akun Diana yang dirasa dekat dengan si tompel. Setelah menemukan foto kebersamaan Catherine dan keluarga Diana, Madison langsung menghubungi orang tua Diana untuk mencari tahu. Lantas, ibu Diana mengungkapkan jika saat ini Catherine dan putrinya sedang pergi berlibur ke Bali yang berada di Indonesia. Rupanya, ibu Diana tidak tahu jika saat ini putrinya sudah tewas. Mendengar hal itu, Madison bergegas pergi menuju Indonesia Raya. Singkat cerita, scene beralih pada streamer modal bacot bernama Jacob yang sedang live streaming dengan Zoom di sebuah resort mewah. No. Relationship with a man. You are a reflection of how you see yourself. Some fucking weights. Business only. I'm getting tilted, bro. Rupanya Jacob tidak sendiri, ia pun ditemani pacarnya yang binal bernama Ariana. Akan tetapi Ariana terlihat bete, terlebih bacotan Jacob di live streaming terdengar tidak berfaedah. Di malam harinya, dengan menggunakan motor PCX rentalan, Jacob pun OTW menuju Ojon's Disco cabang Kute. Di tengah meriahnya disco, Jacob pun mengungkapkan unek-uneknya pada teman jabrignya yang bernama Halan, di mana dirinya merasa muak pada sikap Ariana yang selalu mengatur hobinya. Mendengar hal itu, Halan meminta Jacob untuk memutuskan saja Ariana dan mencari pacar baru. Lantas sebagai permulaan, sambil menuju ke arah Madison, Halan meminta Jacob untuk mengajak wanita itu berkenalan. Melihat Madison yang termenung, Jacob yang SKSD langsung mengeluarkan jurus buaya ompong. Akan tetapi, Madison yang sudah bisa menebak maksud Jacob tidak menggubris hal tersebut. Di tengah basa-basi, Madison mengungkapkan jika saat ini dirinya sedang mencari keberadaan psikopat yang berkeliaran di Bali setelah melakukan aksi psikopat di negara Prancis. Lantas sambil menunjukkan foto Sandra alias Catherine, ia meminta Jacob untuk menghubunginya jika bertemu dengan wanita ini. Hingga sesaat kemudian, Madison yang akan melanjutkan pencarian memberikan nomor HP-nya pada Jacob. Di keesokan harinya, saat Jacob dan Ariana sarapan di Ojon's Resto, seketika ia pun terperangah saat melihat Catherine Kopet yang dicari-cari oleh Madison. Di tengah pusingnya mendengarkan bacotan Ariana, Jacob bergegas pergi untuk mengejar Catherine. You're not a murderer, are you? Di parkiran, Catherine yang akan pergi seketika panik saat Jacob yang datang tiba-tiba mendesaknya untuk mengakui aksi kopetnya, di mana Jacob mengungkapkan jika saat ini Madison sedang mencari keberadaannya. Akan tetapi, Catherine yang pura-pura goblok merasa jika Jacob salah orang. Just kidding. Setelah abret-abretan menggunakan motor Scoopy, Catherine bergegas pergi ke bungalow sewaannya yang terlihat indah dan estetik. She's back.
Sambil nyebat udud super, Catherine yang panik meminta asisten AI-nya melacak pria yang tadi ia temui. Do something for me. There. Sangat canggih. Jacob pun akhirnya terlacak berikut profil dan instakilonya. Setelah menemukan akun bodong yang mengawasi aktivitasnya, Catherine pun merasa jika akun ini adalah milik Madison. Di keesokan harinya, Catherine berniat untuk memancing Madison dengan cara membuat SG. Benar saja, Catherine pun panik saat melihat Madison yang sedang mengincar dirinya. Give me. Now, how can I? It's all mental. It's all a mental game. Cock. Find me a street. Sepulangnya ke Bungalow, Catherine langsung melacak resort tempat Jacob tinggal. Dan akhirnya, alamat Jacob pun tak luput dari pelacakan. Di malam harinya, saat Halan dan Jacob menghadiri pesta kembang api, tiba-tiba saja Catherine menghampiri mereka untuk meminta bantuan. Sepulangnya ke resort Halan, Catherine yang melakukan playing victim mengungkapkan jika dirinya merasa takut oleh sosok Madison yang terus membuntutinya. Rupanya, Catherine berniat untuk memutar balikan fakta. Lantas, Catherine membujuk Jacob untuk membantunya, di mana ia akan memberikan jatah gratis jika Jacob bersedia. Di tengah kecanggungan, Catherine pun mengajak Jacob pergi ke kamar. I have a girlfriend. I don't care. Eta si Gobroy, sontak Jacob pun melongo saat Catherine tiba-tiba menawari Jacob untuk merujak celengannya. Akan tetapi, Jacob yang kuat iman langsung menolak dan meminta Catherine kembali mengenakan pakaiannya. Terlebih ada hati yang harus ia jaga. Sontak Catherine pun tengsin saat ditolak oleh Jacob. Di pagi buta, Catherine pun bergegas pergi ke resort Jacob untuk melancarkan aksinya. Sesampainya di resort Jacob, Catherine langsung melakukan peretasan. Sontak Catherine tak habis pikir saat menyadari jika Jacob memiliki fetis aneh, yaitu doyan melihat pacarnya digabrut orang asing. Namun sesaat kemudian, seketika Catherine panik saat melihat Ariana yang mengenakan setelan gabrut memergoki aksinya. Di tengah keheranan, Ariana yang panik bergegas menghubungi Jacob. Tapi di saat itu pula, Catherine yang berhasil memindahkan video 3GP Jacob langsung pergi begitu saja. Sepulangnya ke Bungalow, Catherine langsung memasang aplikasi yang terkoneksi dengan webcam Jacob guna mengawasi aktivitas di dalam resort. Kemudian, setelah mengirim pesan menggunakan WhatsApp Jacob pada Madison, Catherine langsung mengupload video skandal 3GP-nya. Keesokan harinya, Ariana yang akan sarapan seketika panik saat melihat video 3GP-nya tersebar di internet. Betapa syoknya Ariana saat karir dan kehidupannya sudah tamat.
Ariana yang mentalnya tidak sekuat artis Indonesia memilih untuk mendiskon usia setelah video 3GP-nya menghancurkan seluruh karirnya di dunia selebgram. Sementara di sisi lain, Catherine yang sampai di resort Halan terlihat mengendap-endap kembali ke kamar. Hingga sesaat kemudian, Catherine yang watados langsung membangunkan Jacob. Namun karena HP-nya bokad, Jacob yang akan pulang meminjam HP Catherine untuk menghubungi Ariana. Namun karena teleponnya tak kunjung terhubung, Jacob mengajak Catherine untuk mengeceknya ke resort. Sesampainya di resort, Jacob pun syok parah saat melihat Ariana telah tewas di pinggir kolam. Tak ingin terfitnah, Madison mengungkapkan jika Ariana telah tewas sebelum dirinya datang. Akan tetapi, Catherine yang tidak ingin kedoknya terungkap, langsung memanfaatkan situasi untuk memfitnah Madison. What did you do? Me? I didn't. Jacob, I told you, she's doing exactly what I said. Jacob, this entire time, how would I? Nice guy. Suwe sekali Madison yang panik secara tidak sengaja menyucuk Jacob. Hingga saat Jacob merasakan mules ekstrim, Catherine langsung melancarkan aksinya. Setelah menggaplok Catherine sampai pingsan, Madison langsung melacak tempat Catherine menginap. Namun sebelum pergi, Madison bergegas melakban tangan Catherine agar tidak kabur. Setelah menemukan paspor dan foto-foto korban, Madison yang menyadari Catherine telah meretas komputer Jacob berniat melakukan sesuatu. Sementara di sisi lain, Jacob yang siuman bergegas menyadarkan Catherine. You're gonna be okay. She's gone. She had the... Oh, there we go. Oh my God. There you are. Yeah. There you go. Setelah menyadarkan Catherine, Jacob bergegas mengambil HP untuk menelepon bantuan. Akan tetapi seketika Jacob panik saat melihat chatan Ariana yang berusaha memberitahu jika semalam Catherine telah menyusup. Tak cuma itu, ia pun syok parah saat video 3GP-nya viral di media sosial. Sungguh naas, Jacob si streamer bacot pun modar secara mengenaskan. Namun saat Catherine merasa menang, ia pun panik saat mendengar suara notif donasi di komputer milik Jacob. Vacant. Who's the dead girl? Jacob, holy shit. Step on me. He let me down, frown. Definisi skakmat. Berkat kecerdikannya, Madison berhasil menyiarkan aksi kopet yang dilakukan Catherine. Lantas agar Catherine tidak bisa kabur, Madison langsung mengambil paspor dan barang-barang Catherine yang akan ia jadikan sebagai barang bukti. Kembali pada Catherine, setelah identitas kopetnya terungkap, ia pun panik saat mendengar suara mobil yang datang. There's no such thing as bad press, and it's actually genius. Sex tapes help careers, they elevate careers, and also opportunity.
Betapa syoknya Halan saat melihat Ariana dan Jacob tewas mengenaskan. Lantas, Catherine yang kepalang gelo tiba-tiba membagong buta. Here. Bagaimana, film yang seru bukan? Akhirnya Catherine sang psikopat tompel tak bisa lagi mengelak setelah aksi psikopatnya tersebar di media sosial. Dan kini, apa yang bisa Catherine lakukan untuk kabur? Mustahil kalau sutradara tidak memberikan lagi plot armor. Jadi, apa yang harus Catherine lakukan? Mending gali lubang saja dan ngumpet sampai kiamat. IMDb untuk film ini adalah 5,9 dan menurut saya yang cocok saja diberi nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Influencer 2 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.